guys, welcome back with me Siti Alfani. This time we will discuss about the simple present tense. What is the simple present tense? What is it used for? Dan apa-apa saja contohnya? Semuanya akan kita bahas di sini. Oke? Ini dia videonya. Simple present tense. Simple present tense terdiri dari kata simple, present, dan tense. Simple artinya sederhana, present artinya saat ini, dan tense artinya kalimat. So, simple present tense adalah kalimat sederhana yang terjadi saat ini. Rumusnya, subject plus verb 1 atau verb plus es or verb plus s plus object or adverb. Dalam kalimat positif, apabila subjeknya I, you, we, they, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Sedangkan apabila subjeknya he, she, dan it, maka kata kerja yang digunakan adalah verb 1 yang ditambahkan dengan es or s. Aturan penambahan es or s pada kata kerja bentuk pertama, yaitu 1. Apabila subjek yang digunakan adalah he, she, dan it. Yang kedua, pada kata kerja bentuk pertama ditambahkan es apabila kata kerja berakhiran dengan salah satu huruf ch, sh, ss, o, y, dan x yang didahului dengan huruf konsonan. 3. Kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan s apabila di depan huruf terakhir kata kerja merupakan huruf vokal, bukan huruf konsonan. Digunakan untuk apa saja simple present tense itu? Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau habitual action. Kedua, kondisi mutlak atau kebenaran umum atau yang disebut dengan general truth. Dan yang ketiga, kalimat biasa. Pertama, menyatakan suatu kebiasaan. Biasanya, keterangan waktu yang digunakan seperti always, sometimes, usually, often, every day, every week, dan lain sebagainya. Contohnya, 1. Aku selalu minum teh di pagi hari. I always drink tea in the morning. 2. Dia laki-laki biasanya bermain di sore hari. He usually plays in the afternoon. Coba lihat pada contoh yang pertama menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Sedangkan pada contoh yang kedua menggunakan kata kerja yang ditambahkan dengan s. Mengapa? Karena pada contoh yang pertama, subjek yang digunakan adalah I. Jika subjek yang digunakan adalah I, you, we, atau they, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Sedangkan pada contoh kedua, menggunakan kata kerja yang ditambahkan dengan s. Itu karena subjek yang digunakan adalah he. Jika subjek yang digunakan adalah he, she, atau it, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan dengan s atau es di belakangnya. Dalam contoh yang kedua ini ditambahkan s karena di depan huruf y adalah huruf vokal, bukan huruf konsonan. Kedua, digunakan untuk menyatakan suatu kondisi mutlak atau kebenaran umum.
Contohnya, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. The sun rises in the east and sets in the west. Ketiga, menyatakan suatu kalimat biasa. Contohnya, kami bermain layang-layang di halaman. We play kites in the yard. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan simple present tense pada kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan tidak atau bukan. Rumusnya, subject plus do or does plus verb 1 plus object or adverb. Do digunakan untuk subjek I, you, we, and they. Sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, and it. Contoh 1. Aku biasanya tidak menonton TV di pagi hari. I don't usually watch TV in the morning. 2. Kami tidak pergi ke perpustakaan setiap hari. We don't go library every day. Dari kedua contoh di atas, kita menggunakan do yang ditambahkan dengan not di belakangnya dan disingkat dengan don't. Untuk kata kerjanya, yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1 untuk penggunaan simple present tense dalam kalimat negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan simple present tense dalam kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif artinya adalah kalimat yang hanya memerlukan jawaban yes or no. Rumusnya, do or does plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Contoh, apakah dia laki-laki sering datang ke sini dengan dia perempuan? Does he often come here with her? 2. Apakah kamu ke sekolah naik sepeda? Do you go to school by bicycle? Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan does dikarenakan subjek yang digunakan adalah he. Dia laki-laki. Untuk penggunaan subjek he, she, atau it, maka yang digunakan adalah does. Untuk contoh yang kedua, digunakan do. Mengapa do? Karena subjek yang digunakan adalah you. Jika subjeknya I, you, we, atau they, maka yang digunakan adalah do. Kemudian ditambahkan subjeknya dan juga kata kerjanya. Untuk penggunaan kata kerja pada simple present tense dalam kalimat interrogatif, maka yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Oke guys, cukup sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di next time dan thank you very much for your attention and enjoy the watching. Goodbye.